Dan kita tidak ada informasi-informasi yang exciting. Yang kita lihat adalah yang kita tonton setiap hari, setiap kita bangun pagi. Setelah kita tenang, ketika kita bangun, kita melihat soal COVID-19. Informasinya selalu meningkat, selalu ketakutan, penuh ketakutan. Ketakutan meningkat, ketakutan bertambah. Wow, udah 1.100 ya. Wow, udah 1.200 ya. Wow, udah 1.500. Apa yang akan terjadi sama kehidupan kita kalau kita tidak melakukan sesuatu hal yang bermanfaat dalam waktu kita ini? Coba bayangkan Anda, berapa banyak waktu yang Anda telah habiskan di rumah tanpa melakukan sesuatu hal yang produktif, seperti belajar skill baru, seperti belajar knowledge baru, seperti belajar sesuatu, mendapatkan inspirasi. So, coba bayangkan berapa banyak waktu yang Anda habiskan. Halo everyone, halo teman-teman, nama saya Michael dan saat ini saya akan sharing satu buku yang sangat luar biasa. Bukunya adalah How to Be Calm and Mindful in a Fast-Paced World. Dan buku ini sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat menginspirasi saya. Apakah ini related dengan kebutuhan Anda? Saya akan coba sharing apa yang saya tahu dan saya coba menjelaskan sesimpel mungkin, dan saya akan memberikan bukti bahwa teknik ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down by Hamin Sunin. Hamin Sunin ini adalah sebagai profesor. Dia juga pernah masuk ke monastery. Dia menjadi monk. Dan ketika dia keluar dari monastery dan dia membuat buku ini, dan dia sharing ke seluruh dunia. Seperti yang Anda lihat, bukunya sudah terjual lebih dari 3 million copy sold. Dan ini bukan sebagai endorsement. Saya hanya suka aja baca buku dan saya akan sharing satu bagian penting yang ada di buku ini, yaitu How to Be Mindful. Mari kita mulai. We know the world only through the window of our mind. When our mind is noisy, the world is as well. And when our mind is peaceful, the world is too. Knowing our mind is just as important as trying to change the world. Menarik sekali ya, bahwa kita tahu dunia kita hanya melalui jendela pikiran. Dan ketika pikiran kita noisy, maka the world terlihat juga noisy. Dan ketika pikiran kita sangat tenang, maka dunia yang kita lihat juga tenang. Untuk mengetahui, untuk mempelajari pikiran, sama pentingnya ketika kita mau men-change the world, ketika kita mau merubah dunia ini, berimpact kepada dunia, kita juga perlu mempelajari pikiran kita sendiri dulu. Kalau kita tidak mempelajari pikiran kita, bagaimana kita bisa merubah situasi kehidupan kita? Kalau saya tidak mempelajari pikiran saya lebih dulu, bagaimana saya memperbaiki pemahaman dalam kehidupan ini? Bagaimana saya mengetahui mengapa kelemahan saya terus ada? Bagaimana saya mengetahui apa kekuatan saya dan terus saya akan pertahankan? Bagaimana saya akan mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang di luar pemahaman, pemikiran logikal saya, dan saya akan memperbaiki. Kita melihat
hanya sebagian kecil sejauh mata memandang yang mata kita suka saja. Dunia yang kita lihat bukanlah dunia keseluruhan, tapi hanya sebagian kecil, hanya di saat pikiran kita peduli saja. Namun, manusia mempersepsikan bagian kecil itu adalah keseluruhan universe. Jadi, dengan kata lain, reality kita, reality seorang individu, hanya bagian yang orang itu fokuskan saja. Analoginya adalah seperti ini. Bila Anda melihat tile di rumah Anda, maka Anda akan melihat jenis-jenis tile dengan ukuran-ukuran tile, dengan pola-pola tile yang berbeda, dengan thickness dan thinnya, thick dan thinnya tile tersebut. Dan setelah diinstal, ketika sudah terpasang, maka Anda tidak melihat lagi bentuk ini karena semua sudah diinstal. Yang Anda lihat adalah tile, yaitu lantai. Kalau warna putih, warna putih. Anda tidak melihat yang lain. Nah, ketika Anda mempercayai bahwa yang Anda lihat setiap saat adalah tile, maka Anda menganggap dunia ini semua adalah soal tile. Bila orang itu fokus pada pekerjaan, fokus pada keluarga, keperluan keluarga, dan di situasi COVID-19 sekarang, pikirannya adalah pendapatan per bulan turun drastis, atau belum punya pekerjaan, atau belum punya pekerjaan tetap. Kemudian pikiran mulai khawatir. Kekhawatiran muncul di pikiran. Ketika saya melihat di TV, semua adalah semua adalah dengan ketakutan, kengerian, yes. Maka saya juga akan melihat dunia ini, yaitu seperti yang saya lihat di TV. Yaitu saya menganggap, atau manusia menganggap, bahwa di seluruh dunia adalah tentang COVID-19. Dunia ini semuanya adalah fear. Menarik sekali ya, bahwa kita tahu dunia kita hanya melalui jendela pikiran. Dan ketika pikiran kita noisy, maka the world terlihat juga noisy. Dan ketika pikiran kita sangat tenang, maka dunia yang kita lihat juga tenang. Dimanapun dia punya kemampuan untuk merubah keadaan kehidupannya dia. Dia bisa memulainya dengan mengambil secari kertas kosong. Dan dia bisa mulai menulis bahwa apa yang dia inginkan. Semua orang mempunyai dream. Dan sebelum mencapai dream, semua orang punya goal. Goal bisa goal per tahun atau goal per 2 tahun. Dan ketika dia memulai dari sini, ini adalah now, sekarang, maka dia sekarang sudah memiliki goal. Bila orang itu sadar bahwa dia bisa merubah kehidupannya, maka dia akan bergegas untuk memberikan dia dorongan dalam diri dia sendiri, bahwa dia perlu membuat goal dalam hidup dia. Kenapa saya nggak beli buku? Kenapa saya nggak mulai baca buku yang saya beli beberapa bulan yang lalu tapi belum sempat saya baca? Bahkan buku yang Anda beli beberapa tahun lalu tapi belum sempat Anda baca. So, iya betul, ini adalah waktu yang tepat. Ketika saya bisa meluangkan waktu saya setiap hari 30 menit aja. Coba Anda bayangkan, kalau 10 hari berapa? 30 menit kali 10. Itu bisa 300 menit. Kalau 300 menit, Anda bayangkan itu berapa jam yang Anda bisa dapatkan untuk meningkatkan skill baru dan knowledge baru. Bila dia ingin memperbaiki keadaan finansial, namun dia perlu
melakukannya sesuai dengan strength-nya. So, dia punya target 1 tahun atau target 2 tahun. Setelah dia memiliki target, apa kira-kira bidang yang dia akan geluti? Bila dia di bidang food and beverage, maka dia perlu mempelajari semua hal-hal soal food and beverage. For example, bila dia pengen menjadi food and beverage attendant atau orang yang kerja di restoran atau di banquet atau di FB product atau di kitchen, maka dia perlu meningkatkan kompetensi. For example, dia sudah mempunyai kompetensi. Kompetensi 1 adalah soal cook. Dia tahu bagaimana menjadi cook yang benar. Kalau dia di banquet, contohnya dia memiliki pengetahuan soal banquet, bagaimana dia menjadi banquet attendance yang benar. Kalau dia di restoran, bagaimana dia menjadi waiter atau dia menjadi server yang benar. Dan mulai dari situ, dia perlu meningkatkan kompetensi baru. Tidak hanya memiliki pengetahuan yang standar soal food and beverage, tapi dia juga perlu meningkatkan kemampuan baru. Anggaplah lingkaran yang lebih besar adalah kemampuan baru, maka dia perlu meningkatkan kemampuan baru. Kemampuan seperti apa? Dia perlu meningkatkan kemampuan soal bagaimana untuk belajar soal customer service. Dia perlu meningkatkan kemampuan lebih. Kalau dia ada di hotel chain international, dia perlu mempelajari yaitu soal language. Dan bila dia sudah menjadi supervisor dan dia perlu mempelajari lebih banyak kompetensi baru, bagaimana melakukan training. Dia perlu mempelajari bagaimana melakukan evaluasi training. Dia perlu mempelajari bagaimana melakukan presentation. Dan ketika dia menjadi manager, dia perlu mempelajari soal leadership. Dia juga perlu mempelajari accounting, keuangan sedikit. Dan dia juga perlu mempelajari analisis. Jadi di setiap layer kompetensi baru, dia perlu mempelajarinya sedalam mungkin. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang baru lulus dari universitas, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Anggaplah lulusan S1 yang belum dapat penempatan pekerjaan di dunia ini. Dan bayangkan bila orang-orang sekarang yang mempunyai pekerjaan sebagai food and beverage manager atau food and beverage supervisor atau banquet supervisor atau CDP di kitchen, dan mereka tidak memperbaiki kompetensi mereka tidak mempelajari lebih dalam soal kualifikasi mereka, nggak ditingkatkan, mereka nggak meningkatkan nilai diri mereka, apakah Anda berpikir bahwa mereka akan tetap bisa survive ketika dunia menggoncang? Sebagai contoh sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan saya turut berempati buat mereka. Dan banyak orang sekarang pendapatannya benar-benar hilang. Bagi teman-teman yang masih punya pekerjaan, mungkin mereka pendapatannya benar-benar hilang 20%. Bila keadaan belum membaik di bulan-bulan berikutnya, mungkin di bulan-bulan April atau bulan Mei, mereka pendapatannya akan lebih berkurang lagi. Bayangkan, keadaan memang tidak benar-benar berpihak kepada karyawannya, baik karyawan kontrak maupun karyawan-karyawan yang bukan karyawan kontrak. So, Anda bisa lihat situasinya. Paling enggak dalam kehidupan ini Anda mempunyai goal, dan bagaimana Anda mencapainya. Untuk mencapai goal, tentu kita tidak bisa hanya tidur-tiduran saja. Tentu kita tidak bisa hanya mendengarkan TV. Tentu kita tidak bisa hanya dengan melihat chatting-chatting di sosial media. Tentu kita tidak bisa memperbaiki kompetensi diri baru, meningkatkan kualitas
kompetensi kita hanya dengan melihat-lihat saja. Kita perlu segera melakukan, kita perlu bertindak. Kita perlu melihat kira-kira apa kompetensi yang kita inginkan dan berapa lama kita akan mencapainya. Dan karena ini targetnya adalah 1 tahun atau 2 tahun, tentu untuk mencapainya tidak hanya bisa pencet handphone Anda dan terjadi naik satu posisi. Tentu orang itu perlu bergerak, perlu bertindak. Apa target dia 1 minggu ke depan? 1 week? Apa target dia minggu berikutnya? Apa target dia bulan berikutnya? 1 month? Apa target dia 2 bulan kemudian? 5 bulan kemudian? 12 bulan kemudian? Apa targetnya dia? Bila dia tidak melakukan betul-betul, bila dia tidak bergerak, bila dia tidak melakukannya, dia hanya tinggal di rumah, stay at home dalam waktu now sampai 3-6 bulan ke depan, tidak melakukan apa-apa dan menunggu situasi membaik sendiri. Walaupun membaik, keadaan gak langsung tiba-tiba balik seperti 2 bulan sebelumnya. Keadaan perlu membaik dengan perlahan-lahan. Dan bila individu itu terburu-buru, tergesa-gesa, sama seperti yang diberitahu oleh buku ini, maka bagaimana dia bisa mengetahui kelemahan dia kalau dia tidak slow down thinkingnya dia? Kalau dia hanya duduk-duduk saja dan merasa khawatir sambil nonton TV terus-menerus, melihat perkembangan orang yang kena virus COVID-19 semakin banyak, semakin membludak. Kalau dia tidak slow down pikirannya dia, bagaimana dia bisa melihat secara jernih strength atau kekuatan diri dia? Kalau 10 hari berapa? 30 menit kali 10, itu bisa 300 menit. Kalau 300 menit, Anda bayangkan itu berapa jam yang Anda bisa dapatkan untuk meningkatkan skill baru dan knowledge baru. Atau Anda tinggal di rumah, nonton TV, makan, minum, istirahat, nonton TV, makan, minum, istirahat, dan apa yang terjadi 3-4 bulan ke depan. Kalau situasi juga tidak membaik. Bayangkan berapa banyak informasi, berapa banyak kesempatan yang kita telah lewatkan. Apakah itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Yaitu menunggu, tapi tidak bertindak. Tapi semoga ini adalah informasi yang bisa membuat Anda berani bertindak. Saya Michael, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Thank you.